Untuk menentukan titik koordinatnya, teman-teman tinggal pencet ini ya teman-teman, logo posisi ini, setting ini teman-teman. Oke, masuk ke setting, tercipta garis lurus ya teman-teman sekalian, garis lurus yang terhubung antara poin A dan poin B dengan kisaran jarak yaitu 1,27 km atau kurang lebih 1,5 kilo jaraknya ya teman-teman. Ini teman-teman, kurang lebih 1,5 kilo. Saya apabila kondisinya seperti ini, antena yang di tower itu dinaikkan lagi ketinggiannya. Umpamanya dibuat di ketinggian 27 meter gitu, mungkin bisa loss. Nanti kalau umpamanya di 27 meter posisinya seperti ini kurang lebih nanti. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat YouTube sekalian semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel saya, Rivi Albani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang bernama Wi-Fi Presnel. Aplikasi ini sangat berguna dan bermanfaat sekali bagi teman-teman sekalian yang saat ini mempunyai bisnis atau pekerjaan sebagai penyedia jasa layanan internet yang berbasis wireless. Karena aplikasi ini sangat membantu sekali pada saat kita hendak menentukan serta menganalisa titik poin antara antena akses poin maupun stasiun klien, baik jarak, ketinggian antena, maupun halangan berupa pepohonan atau bangunan yang bertingkat. Dengan menggunakan aplikasi Wi-Fi Personal ini, tentunya dapat mempermudah kita dalam menganalisa medan area rambat signal dalam keadaan loss atau tidak, yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas transmit maupun receive dua arah dari akses point maupun stasiun klien. Aplikasi Wi-Fi Personal ini memiliki beberapa fitur. Pertama, mencari titik lokasi dengan Google Maps. Kedua, perhitungan link dan topografi area. Ketiga, menghitung jarak dari BTS A ke BTS B. Keempat, menetapkan tinggi antena akses point di BTS maupun antena stasiun klien. Yang terakhir, menampilkan Presnel Zone atau area rambat signal. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja kita lanjut ya teman-teman sekalian. Pertama-tama jangan lupa teman-teman sekalian untuk mengaktifkan lokasi ya teman-teman sekalian, lokasi pada handphonenya, karena aplikasi Wi-Fi Personal ini menggunakan titik koordinat lokasi kita. Oke, langsung saja apabila teman-teman sekalian belum mendownload aplikasi Wi-Fi Personalnya, langsung saja teman-teman sekalian mendownload di Play Store ya teman-teman sekalian. Pada Play Store pencarian ini, teman-teman sekalian ketik Wi-Fi Presnel. Oke, karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya, langsung saja saya buka ya teman-teman sekalian. Bagi teman-teman sekalian, silakan yang belum mendownload langsung saja tinggal menginstalnya saja ya teman-teman sekalian. Langsung saja di sini saya sudah membuka aplikasinya. Pertama-tama teman-teman tentukan titik koordinat teman-teman masing-masing. Untuk menentukan titik koordinatnya, teman-teman tinggal pencet ini ya teman-teman, logo posisi ini. Kemudian teman-teman pencet logo posisi, maka titik koordinat kita sudah ditemukan. Kemudian teman-teman masuk ke setting ini teman-teman. Oke, masuk ke setting. Di sini teman-teman tentukan frekuensinya menggunakan bandnya berapa ya teman-teman sekalian. Bisa menggunakan 2.4 GHz atau 5.8 GHz. Umpamanya dalam kesempatan kali ini kita cuma menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Untuk tower, umpamanya di sini tower A di rumah saya ketinggiannya 24 meter. Kemudian untuk tower B di sini umpamanya klien ya teman-teman sekalian, klien menggunakan dua pipa kurang lebih 12 meter. Kemudian kita klik map type ini teman-teman. Ini kita klik map type ini. Kita klik map type. Kemudian diarahkan ke tampilan real Google Map yang di belakang itu ya teman-teman, yang ini. Lalu kita pilih send ini ya teman-teman. Oke, ini merupakan titik koordinat rumah saya ya teman-teman. Oke, kemudian umpamanya calon si klien berada di titik poin sini ya teman-teman, di
pemukiman padat penduduk di sini, di sekitaran sini, umpamanya kita buat di sini, paling pojok sini ya teman-teman. Nanti kliennya di sini, sekitaran sini. Pertama-tama kita tentukan dulu titik poin A. Titik poin A itu BTS atau tower yang berada di rumah kita ya teman-teman. Umpamanya saya buat titik poin A-nya di sini. Di sini titik poin A. Kemudian kita tentukan titik poin B yaitu posisi kliennya. Umpamanya posisi kliennya agak ketutupan pepohonan seumpamanya di sini. Oke, di situ kita klik poin B. Ini ya teman-teman, kita klik poin B yang ini. Poin B. Oke, dengan kita mengklik poin B dan poin A, maka akan tercipta garis lurus ya teman-teman sekalian. Garis lurus yang terhubung antara poin A dan poin B. Dengan kisaran jarak yaitu 1,27 km atau kurang lebih 1,5 kilo jaraknya ya teman-teman. Ini teman-teman, kurang lebih 1,5 kilo atau 1 kilo 270 meter. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba melihat struktur tanah, ketinggian tanah dari poin A yaitu server BTS kita, kemudian ke target kliennya poin B. Langsung saja caranya kita klik yang di tengah-tengah antara poin A dan poin B ini teman-teman, yang ini. Kita tinggal klik itu aja, nanti dia tampilannya ke struktur tanahnya nanti. Oke, ini merupakan tampilan struktur tanahnya ya teman-teman sekalian. Yang mana di sini tower A dan ini merupakan tower B. Yang mana untuk ketinggian struktur tanahnya ternyata rumah saya lebih rendah ketimbang kliennya ya teman-teman. Karena di sini terlihat tanahnya mulai menaik, melandai ya teman-teman. Yang artinya struktur tanahnya lebih tinggi posisinya di tempat klien. Maka dengan ketinggian tower BTS saya 24 meter dan kliennya berada di ketinggian 12 meter, maka posisi akses point yang berada di tower itu agak sedikit menunduk ya teman-teman sekalian, supaya stasiun kliennya nanti bisa match nembak ke akses pointnya. Maka kebalikannya di posisi klien itu antena kliennya agak sedikit mendangak. Jadi di sebelah sisi akses point antenanya agak menunduk dan di sisi kliennya antenanya agak mendangak. Kemudian kita akan melihat titik koordinatnya ya teman-teman. Kita lihat titik koordinatnya. Kita setting lagi menjadi map. Oke, di sini terlihat titik koordinat antara akses point A to B. Titik koordinatnya 29 derajat ya teman-teman. Jadi antena akses point yang berada di BTS itu nanti diarahkan posisi ke 29 derajat ini. Kemudian untuk sisi kliennya B to A itu nanti posisinya di 209 derajat. Jadi agak delangak antena kliennya. Kemudian apabila kita hendak melihat halangan atau obstruction ya teman-teman sekalian, halangan. Seumpamanya di sini kita mengetahui ketinggian halangannya, seumpamanya pepohonan sekitaran sini, seumpamanya pepohonan yang ini teman-teman, seumpamanya pepohonan ini seumpamanya tingginya sekitaran 10 meter atau 12 meter, kita bulatkan 12 meter ya teman-teman. Seumpamanya kita bulatkan 12 meter, langsung saja caranya teman-teman pencet ini logo pohon, teman-teman pencet, diarahkan pada tengah-tengah line atau garis hijau ini ya teman-teman.
Langsung saja kita pencet yang di gambar pohonnya dulu. Kemudian kita tekan garis yang berwarna hijau ini. Oke, kemudian kita tekan lagi logo pohonnya. Lalu di sini kita akan menentukan ketinggian halangannya. Seumpamanya kita buat ketinggian halangannya 12 meter. Oke, selesai. Kita klik OK. Oke, untuk ketinggian pohonnya 12 meter ya teman-teman. Kemudian seumpamanya kita kira-kira bangunan yang paling tinggi itu seumpamanya di sini. Seumpamanya ini bangunan yang paling tinggi ya teman-teman. Seumpamanya sekitaran sini. Maka kita klik logo bangunan ini. Kita klik logo bangunan yang ini. Kita klik logo bangunan. Kemudian kita klik di tengah-tengah garis line hijaunya ini. Kemudian kita klik lagi logo bangunannya itu. Kemudian di sini kita tetapkan taksiran ketinggian bangunannya. Seumpamanya ketinggian bangunannya 10 meter. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini sudah terdapat taksiran bangunan setinggi 10 meter dan pepohonan setinggi 12 meter ya teman-teman tadi di sini. Oke, kemudian kita langsung saja cek untuk penghalangnya, nanti menghalangi sinyal dari access point maupun ke kliennya apa enggak ya teman-teman sekalian. Caranya langsung saja kita klik ini lagi, tengah-tengah antara poin A dan poin B ini. Yang ini kita klik lagi yang ini teman-teman. Maka hasilnya terlihat seperti ini ya teman-teman sekalian, yang mana untuk obstruction ini yang tanda hitam ini ya teman-teman, tanda hitam ini merupakan halangannya ya teman-teman sekalian. Jadi untuk tanda halangan pertama ini tadi kita sudah set sebagai pohon dengan ketinggian 12 meter, kemudian bangunannya 15 meter. Jadi kemungkinan dengan kondisi alam yang seperti ini, kemungkinan si klien mendapatkan sinyal yang kurang maksimal nanti ya teman-teman sekalian. Saran saya apabila kondisinya seperti ini, antena yang di tower itu dinaikkan lagi ketinggiannya. Umpamanya dibuat di ketinggian 27 meter gitu, mungkin bisa loss. Nanti kalau umpamanya di 27 meter posisinya seperti ini kurang lebih nanti. Jadi sedikit mengurangi halangannya ini ya teman-teman sekalian. Kemudian di sini terlihat hijau ini sinyal download ya teman-teman sekalian, sinyal download. Yang merah ini berarti sinyal upload. Jadi upload, download, transmit dan receive. Kemudian yang abu-abu ini batas ambang personelnya ini. Udah parah banget kalau sudah sampai batasnya dihalangi oleh bangunan seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melihat posisi klien tepatnya menggunakan Arvinder ini ya teman-teman sekalian. Arvinder ini fungsinya untuk melihat titik koordinat klien secara langsung dari BTS kita. Jadi kalau semuanya kita sedang pointing di atas tower, itu tinggal kita pencet aja ini Arvinder ini. Oke, kita praktekkan ya teman-teman. Kita klik Arvinder, kemudian kita izinkan, kita klik poin B. Maka kamera handphone kita akan secara otomatis mendeteksi posisi keberadaan kliennya ya teman-teman. Oke, di sini kurang lebih posisi kliennya. Oke, sudah didapat ini. Posisi kliennya seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, berarti arahnya ke sana, kurang lebih arahnya ke sana itu posisi kliennya. Oke teman-teman sekalian, demikian bagaimana cara menggunakan aplikasi Wi-Fi Personel. Aplikasi ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman sekalian sebagai pelaku usaha bisnis atau penyedia jasa jaringan akses internet. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-teman sekalian.